Sebagian ulama mengatakan membeli emas secara online tidak langsung dan dicicil riba. Mengapa mereka mengatakan riba? Karena transaksi itu uang dengan uang. Oh, ini enggak uang dengan uang, Ustadz. Ini Ustadz uang rupiah. Lalu kemudian yang jual ini kan emas. Di zaman Nabi enggak ada uang kertas. Di zaman Nabi hanya ada dua uang. Yang pertama dinar, uang emas. Yang kedua dirham, uang perak. Maka ketika saya beli emas tidak cash, maka sesungguhnya akadnya adalah uang dengan uang rupiah dengan uang emas. Itulah orang yang mengatakan nggak boleh beli emas kalau nggak cash, karena transaksinya uang dengan uang. Tapi pendapat kedua mengatakan boleh beli emas kredit tidak cash. Kenapa? Karena zaman sekarang emas sebagai komoditi, emas sebagai barang, emas bukan sebagai uang. Dan fatwa Majelis Ulama, fatwa Ormas Islam kontemporer mengatakan boleh beli emas tidak cash karena emas zaman sekarang bukan uang. Emas sekarang adalah barang. Jadi sama dengan kalau saya beli mobil boleh kredit, maka beli gelang juga boleh karena bukan uang dengan uang. Di situ letak sebab boleh tidak boleh. Wallahu a'lam. Ana kayaknya nggak berkompeten untuk membahas, tapi Ana melihat berkaitan dengan jual beli emas yang disyaratkan dalam syariat kita. Yang kita bicara syariat lagi, bahwasanya Nabi SAW mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi mislan bimislin yadan biyadin. Emas dengan emas itu kalau tukar maka harus sama berat timbangannya, kadarnya juga sama, kemudian harus cash. Bicara jual beli online, Ana melihat kemarin mungkin melihat di beberapa situs yang membahas tentang jual beli online emas ini, sistemnya mereka bayar di tempat memang. Jadi ketika emas itu dibawa oleh kurir, umpamanya kurir itu datang ke Ana akan menerima emas itu kalau Ana transfer sekarang. Pak, transfer sekarang. Jadi transfer emas diberikan. Atau bayar di tempat, emas itu baru diambil. Bicara kurirnya ini bisa sebagai wakil, nggak ada masalah memang. Jadi dia yang ditugaskan untuk menyerahkan emas itu dan dia menerima uang tersebut. Itu yang Ana lihat ya. Jadi memang barang itu diterima, uang itu ditransfer atau uang itu diterima. Bukan barang itu diterima, uangnya nyusul kemudian, bukan pula uang ditransfer, barangnya baru menyusul. Karena kalau sistem seperti itu berarti nggak cash gitu ya, nggak kontan, nggak yadan biyadin seperti dalam hadits Nabi SAW. Jadi wallahu alam, yang Ana melihat ya sistemnya memang tetap harus ada serah terima di tempat uang dan barang. Gimana caranya? Mungkin tadi salah satu cara yang disebutkan. Kalau yang ditanyakan tadi Ana wallahu alam. Nah, هنا سؤال من بيان تسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الإنترنت، وأشكل عليها أن يكون دفع القيمة يدا بيد. لا بد عند شراء الذهب من التقابض يدا بيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد هاء بهاء سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. فعلى هذا لا بد من التقابض. لاحظ كيف أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى: يدا بيد هاء بهاء سواء بسواء. فأكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى. إذا يعني تقابض حسي يدا بيد، معنى هاء بهاء بمعنى يدا بيد. هذا عند ذهب بذهب، لكن عند ذهب ورق نقدي فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا بد من التقابض. فشراء الذهب عن طريق الانترنت إذا لم يتحقق معه التقابض فإنه لا يجوز، ويقع المشتري حينئذ في ربا النسيئة. فلا يجوز أن يشتري عن طريق الانترنت إلا إذا كان سيشتري الذهب ببطاقة الصراف الآلي،
فبطاقة الصراف الآلي هنا تقوم مقام التقابض يدا بيد. إذا كان سيحول المبلغ مباشرة وسيستلم الذهب مباشرة، مثلا له وكيل يوكل من يستلم عنه الذهب مباشرة، فهنا لا بأس. المقصود أنه عند شراء الذهب لا بد من التقابض يدا بيد. فإذا كان فيه تأخر في تسليم الذهب أو في تسليم المبلغ هذا لا يجوز. بارك الله. Pemahaman Anda sebagai seorang awam yang benar. Tidak perlulah kita harus mengolah-ngolah uang tidak sama dengan emas. Sudah hampir disepakati oleh para ulama bahwasanya emas, uang adalah sama-sama dimasukkan hukumnya hukum naqdain. Kalau sudah naqdain, emas perak dan termasuk di dalamnya adalah uang, kalau orang transaksi emas dan perak atau uang dengan emas, maka di situ harus ada namanya serah terima. Serah terima. Jadi harus ada khulul sama taqabud. Jadi dalam transaksinya harus diucapkan kalimat kontan. Kemudian dan juga harus diserah terimakan langsung. Khulul sama taqabud. Kalau khulul itu dalam transaksinya, jadi aku beli emas kontan dan harus diserah terimakan juga saat itu. Kalau tidak akan masuk wilayah riba. Dan ingat, riba tidak harus selalu dirugikan. Ada ribanya riba tempo, ada ribanya riba fadl, ada riba yat. Riba yat itu adalah di saat saya membeli emas, saya bawa dulu emasnya, bayarnya nanti. Yat karena tidak yad dan biyadin. Saya tidak menyerahkan uang dan emas saya ambil uangnya nanti. Biarpun tidak dirugikan itu. Tidak dirugikan, contohnya apa? Ada bos kaya raya masuk ke toko emas Anda, lalu dia tertarik, wah ini kalungnya bagus buat anak saya. Aduh, kebetulan saya nggak duit. Nggak apa bos, nanti gampang duitnya, transaksi. Duitnya nanti, nggak sah. Masuk riba, ribanya ribayat. Ribayat. Kemudian ada lagi namanya nasiah. Ribanya adalah karena apa? Di dalam transaksinya itu adalah tidak dibuat kontan, nanti bayarnya. Aku beli sekarang, bayar nanti, nggak boleh. Maka jual beli emas, maka termasuk kredit emas tidak diperkenankan. Karena apa? Sebagian daripada pembayarannya adalah ditunda. Kalaupun ada orang berusaha untuk menghalalkan urusan Anda, urusan dia, kita hanya bicara dengan dalam fikih di dalam madhab imam 4 madhab selesai. Kalau ada yang ingin keluar dari madhab ini adalah silahkan, urusan masing-masing kita dengan Allah. Maka kami sampaikan semacam ini. Baik, kemudian cuman ada cara kalau ada orang seperti itu tadi online, bisa cara begini. Jadi belum terjadi transaksi, hanya sekedar janji saja. Misalnya Anda ingin jualan emas tapi Anda tidak punya barang, tapi Anda bisa cari pembeli, ya kan? Anda bisa cari pembeli. Kalau sudah Anda mendapatkan pembeli yang bakal membeli kepada Anda dengan harga lebih, Anda mencari emas, kan begitu? Jadi yang sana janji membeli, Anda beli emas. Setelah Anda beli emas, baru Anda jual ke mereka. Anda jual kepada orang. Jadi jangan sampai terjadi transaksi yang uangnya tidak dibayarkan kontan dan juga tidak diserah terimakan secara kontan, dan juga dalam transaksinya tidak kontan, itu tidak diperkenankan, masuk riba. Anda awam, tapi awam yang benar Anda itu. Kemudian hal-hal termasuk kredit emas dan sebagainya. Kami heran juga, kenapa kredit emas kok dipaksakan seperti mendesak? Kalau orang tidak kredit emas bisa mati atau bagaimana? Kok memaksakan diri harus pakai kredit emas? Saya mendukung bank syariah, akan tapi di saat bank syariah tiba-tiba malah mengirim selebaran kepada kami tentang kredit emas, saya heran. Jangan, kami akan dukung bank syariah, tapi tolong hal-hal semacam ini jangan dilakukan. Saya mendukung bank syariah, itu saya mendukung sekali, dan kita pun selalu dengan bank syariah. Tapi ada beberapa transaksi semacam ini tolonglah dievaluasi. Jangan, nggak mendesak. Apa yang mendesak orang kredit emas? Mati nggak kredit emas? Kenapa paksain orang harus kredit emas? Sampai kita harus merubah fatwa-fatwa itu. Nah ini. Jadi kalau memang tidak terjadi transaksi kontan, kemudian serah terimanya tidak sama-sama langsung, maka betul yang Anda katakan masuk wilayah riba. Terserah, asalkan bentuk, pokoknya transaksi namanya apa saja sudah selesai, masuk wilayah riba, dan Anda harus jauh-jauh dari cara yang semacam itu. Jual beli yang lainnya saja, jangan cari haram, murka Allah kan mengerikan. Masih ada kok dagangan yang lain. Orang kaya tidak harus jualan emas kok. Ada jual daun saja kaya juga ada kok. Kenapa kita harus mencari yang haram? Kita mencari yang Allah tidak ridho. Hijrahlah. Bumi Allah luas. Yang mengayakan adalah Allah, bukan pekerjaan Anda.